Halo sahabat SKSP Video, perkenalkan saya Intan Hafida Nurhansa. Saya merupakan anggota dari SKSP Sekolah Kepenulisan Sastra Peradaban. Kemudian saya diundang oleh admin YouTube SKSP untuk mengisi tentang profil saya. Intan mulai menulis itu sejak SD ya teman-teman. Sejak SD, karena waktu SD itu Intan sering diikut sertakan dalam lomba-lomba yang khususnya baru tingkat kecamatan. Saat itu Intan diajak untuk mengikuti lomba mewakili teman Intan di SD Negeri 1 Kelahang sebagai peserta lomba cipta puisi. Waktu itu belum tahu apa itu puisi, dan guru pertama Intan yang menjelaskan, mengajari Intan menulis puisi adalah Mama Intan sendiri. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau itu sangat senang berseni, terutama seni tari, seni menyanyi. Kemudian beliau juga suka menulis menggunakan diksi-diksi indah, bisa kita bilang puisi. Sejak kapan Intan menulis? Ya sejak itu, sejak Mama memberikan ilmu menulis puisi. Tidak sampai di sana, namanya aja anak kecil ya teman-teman, belum fokus apa yang ingin dia pelajari. Jadi waktu itu Intan masih sekedar kepo saja dan senang. Kemudian di SMP Intan masih menulis juga. Waktu itu dikasih kesempatan untuk mewakili sekolah di lomba. Waktu itu masih penulisan cerpen, bukan puisi, dan lomba baca puisi, tapi masih seleksi sekolah. Kemudian untuk SMA Intan mengenali puisi sejak Intan tahu aplikasi menulis yang bernama Wattpad. Nah, Wattpad itu Intan juga suka menulis di sana. Yang pertama Intan tulis yaitu novel. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak Irna kan menuliskan pertanyaan sebenarnya Intan itu bukan puisi genre pertamanya yang Intan benar-benar pelajari, tapi novel. Novel itu terinspirasi dari novelis Indonesia yang mendunia. Beliau bernama Andrea Hirarta. Andrea Hirarta dengan novel yang berjudul Laskar Pelangi itu merupakan motivasi terbesar Intan menulis saat itu di aplikasi Wattpad, karena Intan ingin seperti beliau. Kemudian tumbuhlah yang namanya cita-cita. Cita-cita untuk apa aku menulis? Nah, ini kembali ke pertanyaannya Mbak Irna yang ke selanjutnya. Apa yang mendorong Intan menulis? Intan menulis karena Intan ingin seperti Pak Ci Andrea Hirarta. Beliau merupakan penulis yang sangat terkenal. Novelnya diterjemahkan di berbagai bahasa. Itulah yang membuat Intan ingin seperti beliau. Kemudian untuk naskah puisinya beliau yang ada di dalam buku, terutama di buku Ayah, itu Intan sangat senang dan memotivasi Intan untuk terus semangat menggapai cita-cita. Kenapa seperti itu Intan? Karena di dalam kata-kata Pak Ci Andrea Hirarta yang semangatnya sangat menggebu-gebu, beliau itu sangat menekankan tentang mimpi. Jadi, kenapa aku punya mimpi? Salah satu alasannya karena beliau, Andrea Hirarta.
Intan punya cita-cita. Cita-cita Intan ingin menulis di bawah tower Paris. Apa itu namanya? Eiffel. Nah, Intan ingin ke sana. Sering sih Intan ikut waktu itu yang namanya event Hunter, yang hadiahnya itu jalan-jalan ke Paris. Tapi sayangnya Intan itu cuman bisa saja, nggak ada teorinya. Akhirnya gagal gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Intan memiliki komunitas. Komunitas Intan bernama Kosana. Kosana itu singkatan yang diambil dari huruf awal, tengah, dan akhir. Kosana, komunitas sahabat pena. Nah, komunitas tersebut Intan bangun tahun 2018. Intan sangat tertarik dengan grup literasi yang berbasis WA. Waktu itu Intan ikut di grup literasi. Nah, dari grup kepenulisan tersebut, Intan mendapatkan teman yang satu hobi, kemudian Intan mendapatkan berbagai tantangan untuk terus menulis dan tetap produktif menulis. Saat itu di grup, ya seperti dinamika grup selanjutnya, itu memang memiliki siklus. Untuk grup kepenulisan itu sendiri kadang aktif, kadang pasif, bahkan kadang mati ya. Makanya Intan mendirikan grup kepenulisan yang namanya Kosana. Kosana itu Intan buat di tahun 2018 bersama teman-teman Intan yang dari grup sebelumnya itu, untuk memfasilitasi teman-teman Intan yang memiliki satu hobi. Jadi kita bisa saling menyemangati, kemudian saling mengisinya bagaimana mengisi waktu untuk tetap menulis dengan ya memotivasi jika ada yang masih Twitter blog seperti itu. Itu komunitas Intan ya. Kemudian kenapa Intan mendirikan penerbitan? Karena goals dari menulis yaitu publikasi. Waktu itu Kosana sempat mempublikasikan 2 buku di penerbit indie. Untuk latar belakang kenapa menerbitkan buku, memilih bikin penerbitan sendiri, karena waktu itu ada kasus kita buat buku, cuman buku kita itu semena-mena sama penerbitan yang sebelumnya itu, karena dari editornya, kemudian dari hak cipta penulisnya itu kurang jelas seperti itu, kurang tegas. Jadi kita tidak menginginkan hal yang dikehendaki, karena kita bikin penerbitan sendiri yang namanya Kosana Publisher. Sebenarnya Kosana Publisher aku berani mendirikannya karena dari yang pertama ada pengalaman di dunia penulisan di publikasi melalui buku, yaitu penerbitan. Intan pernah mengikuti event menulis yang lumayan puluhan kali mengikuti. Kemudian setelah itu Intan mendapatkan tawaran untuk mengurusi event. Nah, dari mengurus event tersebut, Intan mendapatkan pengalaman bagaimana cara kerja penerbitan itu dilaksanakan. Dari pengalaman itu, Intan berani merekrut teman-teman Intan yang di komunitas untuk bergabung di penerbitan yang selanjutnya Intan ketuai atau Intan manajeri, atau ya seperti itu. Lahirlah Kosana Publisher.
Kosana Publisher itu dari awal penerbitan sampai sekarang sering merekrut orang. Hanya saja untuk tim inti kami ada 4, yaitu ada editor, ada layouter, ada cover, kemudian ada pemasaran, admin pemasaran. Nah, Intan yang memfounderi juga meleader. Kemudian seperti itu ya teman-teman. Jadi latar belakang Intan mendirikan penerbitan adalah untuk memfasilitasi dari komunitas Intan yang bernama Kosana.